laporan hari ini ya. Tapi pengen saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali. Kenapa saya diperlakukan sangat berbeda dengan Kartika Putri? Kita semua tahu, semua orang tahu, kalian juga tahu bahwa ya tadi di mana? Gimana bang tadi di dalam? Baik, pertama hari ini kedatangan kami mendampingi klien Dr. Richard Lee adalah untuk memberi keterangan tambahan, dan keterangan tambahan itu hanya melengkapi saja, dan kelihatannya di data-data saja, tidak ada yang serius, dan insya Allah di depan itu ada pelimpahan ke kejaksaan, dan jika dikatakan sudah lengkap, maka berikutnya adalah penyerahan Pak Dokter Terkait kasus apa nih bang? Saudara Sebentar Richard dan Hans Pranata ke kejaksaan dalam rangka kasus illegal access. Nah, dalam konteks ini illegal access ini kita tidak bisa pisahkan juga sebenarnya dengan kaitannya dengan laporan Kartika Putri terhadap Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena Kartika Putri membuat laporan terhadap Dr. Richard, menyebabkan Instagram Dr. Richard Lee disita. Lalu kemudian Dr. Richard Lee dengan tanpa mengetahui, termasuk konsekuensi hukum di belakangnya, dia bersama dengan kreatornya, saudara Hans Pranata, itu mempost di akun Facebook, lalu kemudian muncul di Instagram. Nah, karena itu kemarin pun kami di salah satu acara bersama Bang Hotman Paris KPA, kita berdiskusi panjang lebar bahwa ini adalah kasus baru. Nah, karena itulah kita mendorong agar ini segera dibawa ke pengadilan supaya ada ilmu baru yang kita lihat. Nah, karena itu keyakinan kami, klien kami ini akan bebas di pengadilan. Nah, dan karena itulah kita minta segera juga untuk pelimpahan, dan meskipun ancaman hukumannya 8 tahun, tapi kami punya keyakinan bahwa ini adalah teori ilmu baru yang akan kita uji di pengadilan. Insya Allah, dan kami akan bebas. Itu satu poin. Yang kedua, kaitannya dengan Kartika Putri yang kami sampaikan tadi. Nah, untuk Kartika Putri ini, saya persilakan Dr. Richard dulu memulai, nanti baru saya akan tambah. Silakan. Ya, ini tentang nggak ada urusan dengan laporan hari ini ya. Tapi pengen saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali. Kenapa saya diperlakukan sangat berbeda dengan Kartika Putri? Kita semua tahu, semua orang tahu, kalian juga tahu bahwa Kartika Putri duluan yang menyinggung saya di YouTube beliau, bahwa mengatakan saya tidak kompeten, saya mencampurkan, saya administrasi rumah sakit. Kita sama-sama laporin ke polisi nih. Beliau lapor ke Polda, saya juga lapor ke Polda. Lalu apa yang terjadi? Saya datang, saya kooperatif, dipanggil polisi saya selalu datang. Handphone saya disita. Lalu kok punya Kartika Putri nggak disita YouTube-nya? Kok boleh Kartika Putri nggak datang berkali-kali? Saya sangat kecewa. Apakah karena saya ini cuma orang biasa? Apakah karena saya ini cuma dokter biasa? Sampai saya mendapatkan perlakuan berbeda seperti ini punya. Saya sangat kecewa sekali. Sedih saya. Kenapa? Saya berharap di Indonesia ini adalah negara yang benar-benar hukum, perlakuannya harusnya sama. Beliau melaporkan, saya juga melaporkan. Kok ada perbedaan seperti ini? Seperti itu. Tapi keluhan kamu sempat disampaikan Baik, ke ini sebentar, nggak? saya luruskan ya. Maksud Dr. Richard Lee adalah laporan Dr. Richard yang ada di Polda Sumatera Selatan. Kami tidak mengatakan bahwa Polda Metro
berpihak kepada Kartika Putri. Tidak. Tapi kelihatannya perbedaan rentang waktu 2 bulan saja kok. Februari laporannya ya, Kartika Putri itu laporannya di, kalau tidak salah saya Desember atau November. Perbedaan 2 bulan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika ini saya laporkan ke Kapolda Sumatera Selatan persoalan ini, waktu itu masih Irjen Pol Eko, dan sekarang baru diganti, dan bertemu dengan Dirkrimsus di ruangan Kapolda, di hadapan istri dari klien saya, Dr. Reni, dan di situ sudah diatensi oleh Kapolda agar ini segera diproses. Nah, pertanyaan Dr. Richard Lee, kalau dia, Dr. Richard, ya, menyebut Karput, itu maksud Kartika Putri adalah dirinya, lalu Kartika Putri menyebut Pak Le, itu maksudnya Dr. Richard. Karena panggilan Dr. Richard ini memang Pak Le atau Dr. Le. Dan kalau ditulis Pak Le, Pak Le, ejaan Indonesia. Emang kita bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris? Dr. Le, konotasinya itu. Nah, karena itu maka saya kemarin datang lagi, bertelepon lagi. Saya mendengar pernyataan yang sangat-sangat miris dari seorang Kasubdit, saudara AKBP Koko di Polda Sumsel, yang mengatakan bahwa mereka tidak memanggil Kartika Putri karena Kartika Putri masih dalam tahap klarifikasi. Kalau tahap klarifikasi, terus orang tidak datang, tidak apa-apa. Bahkan dia bilang akan datang, mereka akan mendatangi Kartika Putri. Enak sekali Kartika Putri. Nah, oleh karena itu maka, kalau ini cara yang dilakukan oleh Kasubdit yang ada di Polda Sumsel, ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Polda Metro Jaya. Karena kasus itu harus cepat, bos. Cepat penanganannya, naik sidik atau tidak, SP3 atau tidak, ya udah. Kok sekarang jadi lambat begini? Nah, karena itu saya minta agar ini kita atensi, Pak Kapolda yang ada di sana dan di sini, jangan sampai persoalan ini rancu kemana-mana. Nah, itulah yang sekarang menjadi pertanyaan. Meskipun informasinya saya dengar informasi ya, Kartika Putri sudah datang ke sana atau tidak, tapi klien saya minta keadilan terkait dengan proses penanganan yang ada di Polda Sumatera Selatan, supaya bahasanya begini ya, Karput dengan Pak Le. Kalau Karput adalah Kartika Putri, kalau Pak Le, Dr. Richard Lee dong. Dan ahli juga. Terus apa bedanya? Bahkan menurut saya lebih terang benderang lagi Pak Le dengan Karput. Karput masih bisa Kartika Putri. Masih bisa karpet putih. Masih bisa yang ada konotasi lain. Kalau Pak Le, orang tahunya dia. Kalau Pak Le ada K-nya baru. Beda lagi. Bang, Sebentar deh. Nanti saya akan jawab pertanyaan kau. Saya jelasin dulu. Saya udah hukum, saya bicara konteks. Gitu loh. iya. Nah, lalu kemudian yang paling menarik perhatian kita adalah saudara Kartika Putri ini beberapa kali di media seolah-olah dia merasa bahwa saya tidak mengarahkan perdamaian. Saya masih punya chattingan. Apa ngomong dia, apa ngomong saya, itu ada semua. Dan sampai sekarang kita masih mengatakan perdamaian itu ayo, tapi narasinya diatur sama-sama. Jangan mau menang-menangan. Kenapa? Karena kita berdamai. Nah, sekarang kami nggak ada masalah. Kalau mau damai, ayo. Mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi penyidik sudah menyampaikan kepada kami, kita upayakan perdamaian. Nah, kalau tidak, ya sudah nggak apa-apa. Karena kami lihat dari gelagatnya Kartika Putri nggak ada arah perdamaian ini. Ya udah, kita lanjut. Nah, kita terus di sana. Supaya kasus ini terang benderang. Ingat, ini adalah atensi publik. Jadi Kasubdit Koko, Anda di Polda Sumsel, jangan main-main dengan kasus ini. Saya sudah ingatkan itu. Nah, yang terakhir, penjelasan dari Dr. Richard. Apa karena saya orang biasa? Apa karena saya dokter biasa? Pertanyaannya, apakah ada orang di belakang Kartika Putri? Apakah ada orang yang hebat di belakang dia? Patut kita duga siapa yang bermain. Ini yang kita mau cari tahu sekarang. Jadi, karena persoalan ini adalah persoalan yang remeh-temeh, tapi kok penanganannya sedemikian rupa.
Saya baru kali ini dengar itu. Dokter Rijali 3 kali datang, dipanggil datang. Dia dipanggil tidak mau datang. Kemudian digelar, mau diperiksa lagi tambahan klien saya, lalu kemudian nanti dia dipanggil lagi. Dan itu kalau nggak datang, nanti orang itu yang datang ke sini. Wah, ini berbahaya kalau ada kasus yang seperti ini. Nah, karena itu, saya minta Kasubdit Koko diperiksa oleh pihak berwenang, apakah Wasidik, Propam, atau Paminal dan lain-lain. Itu.